عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita membaca kitab Al-Qawaidul Muthla fi Sifatillah wa Asma'ihil Husna. Kaidah-kaidah dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan pasal yang pertama, 7 kaidah yang disebutkan oleh penulis berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kaidah pertama yang beliau sebutkan, Asmaullah taala kulluha husna, bahwa seluruh nama Allah Subhanahu wa taala husna, sangat-sangat indah. Kemudian kaidah yang kedua, Asmaullah ta'ala a'la wa awsaf. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan nama dan juga menunjukkan sifat. Yang ketiga, nama Allah Subhanahu wa taala apabila berkaitan dengan objek, maka itu menunjukkan 3 hal. Menunjukkan nama, menunjukkan sifat, dan menunjukkan pengaruh dari nama tersebut. Dan apabila tidak berkaitan dengan objek, maka nama tersebut menunjukkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaidah keempat, bahwa nama Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan zat, demikian juga menunjukkan sifat Allah Subhanahu wa taala secara mutabaqah, secara tadammun dan secara iltizam. Mutabaqah maknanya nama Allah Subhanahu wa taala menunjukkan zat dan sifat. Kemudian tadammun itu suatu nama digunakan untuk menunjukkan zatnya saja atau digunakan untuk menunjukkan sifatnya saja. Kemudian al-iltizam itu suatu nama menunjukkan sifat di luar dari makna nama tersebut. Kemudian kaidah yang kelima, bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala tauqifiyah, ditetapkan sesuai dengan dalil yang ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Sehingga akal manusia tidak boleh secara sendiri ketika tidak ada dalil menetapkan nama atau sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang keenam, nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidak dibatasi dengan bilangan tertentu. Dan yang ketujuh, yang telah kita baca pada kesempatan pertemuan kemarin, penyimpangan berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau menyebutkan beberapa hal mengingkari nama Allah atau menyerupakan sifat yang terkandung dalam nama Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan sifat makhluk, atau menamai, menyebutkan nama untuk Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada dalilnya di dalam Al-Qur'an maupun Sunnah, atau menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala untuk nama berhala. Kemudian kita lanjutkan pada pasal yang kedua, itu kaidah-kaidah yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pasal ini penulis menyebutkan 7 kaidah juga. Qala rahimahullahu taala, al-faslu tsani qawaidi sifatillahi taala. Pasal yang kedua, kaidah-kaidah tentang sifat-sifat Allah. Kaidah yang pertama, al-qa'idatul ula, sifatullahi ta'ala kulluha sifatu kamal. La naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala seluruhnya adalah sifat kesempurnaan. La naqsa fiha, tidak ada kekurangan, biwajhin minal wujuh, sama sekali. Sehingga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala seluruhnya adalah sifat yang sempurna.
Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala semuanya adalah sifat yang sempurna. Tidak ada kekurangan, tidak ada cacat, tidak ada aib sedikit pun. Kemudian beliau menyebutkan contohnya di sini kal hayati wal ilm wal qudrah was sam'. Kal haya seperti kehidupan. Wal ilm ilmu, al qudrah kemampuan, as sam' pendengaran, al basar penglihatan, ar rahmah kasih sayang, al izzah kemuliaan, al hikmah kebijaksanaan, al ulu ketinggian, al azamah keagungan, wa ghairi dzalik dan yang selain itu. Sehingga sifat-sifat tersebut adalah sifat-sifat yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagian sifat di sini itu juga terdapat pada makhluk. Ilmu misalnya, makhluk juga memiliki ilmu. Tapi akan berbeda antara ilmu Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu makhluk. Ilmu Allah Subhanahu wa taala sempurna dan ilmu makhluk itu sangat-sangat terbatas. Demikian juga pada pendengaran, penglihatan dan sebagainya. Kemudian penulis menyebutkan dalil bahwa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sempurna itu didasarkan pada ayat Al-Qur'an, demikian juga akal dan fitrah manusia. Wa qad dalla 'ala hadza as-sam'u wal 'aqlu wal fitrah. Dan ini ditunjukkan bahwa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu sempurna oleh as-sam', dalil dari Al-Qur'an atau as-sunnah, dan yang beliau sebutkan di sini dalil dari ayat, wal 'aql dan akal manusia serta fitrah, naluri manusia. Yang pertama, amma sam'u, adapun dalil dari as-sam', dalil dari Al-Qur'an, dalil dari wahyu, faminhu qauluhu ta'ala, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, lilladzina la yu'minuna bil akhirati matsalus saw. Orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, mereka memiliki sifat-sifat yang tercela. Walillahil matsalul a'la, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang maha tinggi. Wa huwal azizul hakim, dan dialah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Wal matsalul a'la huwal wasful a'la. Dan yang dimaksud dengan al-matsalul a'la di situ adalah al-wasful a'la, sifat-sifat yang maha tinggi, sifat-sifat yang sempurna. Ini dalil dari ayat yang menunjukkan kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah dalil akal, logika. Wa ammal aqlu, adapun akal, fawajhuhu anna kulla mawjudin haqiqatan fala budda an takuna lahu sifah. Adapun dalil akal, maka intinya bahwa segala sesuatu yang betul-betul ada, segala sesuatu yang betul-betul ada, fala budda an takuna lahu sifah, maka pasti harus memiliki sifat. Sesuatu yang ada itu pasti memiliki sifat. Imma sifatu kamal wa imma sifatu naqsin. Kemudian sifat itu ada dua. Bisa jadi sifatnya adalah sifat yang sempurna atau sifat yang ada kekurangannya. Wathani batil bin nisbati ila rabbil kamil al mustahiq lil ibadah. Dan yang kedua, sifat yang ada kekurangannya itu adalah hal yang batil. Tidak dinisbahkan untuk Allah Subhanahu wa taala Ar-Rabbul Kamil, Rabb yang maha sempurna, yang berhak untuk diibadahi. Sehingga segala sesuatu yang ada itu pasti memiliki sifat, kemudian sifat itu mungkin sifat yang sempurna atau sifat yang ada kekurangannya.
Dan yang layak untuk Allah Subhanahu wa taala adalah sifat kesempurnaan. Walihada adharallahu ta'ala butlana uluhiyatil asnam bittisafiha bin naqsi wal ajz. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kebatilan, kekeliruan, kesalahan uluhiyatil asnam, penghambaan terhadap berhala bittisafiha bin naqs, karena berhala tersebut memiliki sifat kekurangan dan sifat kelemahan. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun." Dan siapakah yang lebih sesat? Maksudnya tidak ada yang lebih sesat daripada mereka yang berdoa, beribadah kepada selain Allah. Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, yang tidak mampu untuk mengabulkan permintaan mereka sampai hari kiamat. Wa hum an du'aihim ghafilun, dan berhala-berhala yang disembah itu tidak mengetahui doa, permintaan, ibadah yang ditujukan kepada mereka. Wa qala ta'ala walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Dan orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, mereka itu yang disembah la yakhluquna syai'an. Mereka tidak menciptakan apapun, wa hum yukhlaqun, dan mereka itu adalah makhluk yang diciptakan. Amwatun ghairu ahya. Mereka itu mati dan tidak hidup. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Dan mereka tidak mengetahui bahwa mereka akan dibangkitkan. Wa qala an Ibrahim, Nabi Ibrahim ketika berdebat dengan ayah beliau, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'an. Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah makhluk yang tidak mampu mendengar, tidak mampu melihat, dan tidak mampu menolongmu sedikit pun. Wa ala qaumihi, dan ketika Ibrahim menjelaskan kepada kaum beliau, afa ta'buduna min dunillah ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum. Apakah kalian beribadah kepada selain Allah yang tidak memberikan manfaat sedikit pun kepada kalian? Demikian juga tidak mampu menimpakan bahaya bagi kalian. Uffin lakum, celakalah kalian, walima ta'buduna min dunillah, dan yang kalian sembah selain Allah, afala ta'qilun, mengapa kalian tidak memahaminya? Sehingga sesuatu yang ada itu akan memiliki sifat sempurna atau memiliki sifat kekurangan. Sifat kesempurnaan itulah yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, dan sifat kekurangan itu adalah sifat selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga untuk menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala itu adalah makhluk yang lemah dan penuh dengan kekurangan. Summa innahu qad thabi sifati kamal wa hiya min Allah ta'ala famu'til kamal aula bihi. Kemudian sabata bil his, bisa disaksikan, bisa dilihat, bisa didengar, ditangkap dengan panca indera wal musyahadah, bisa disaksikan, dilihat. Anna lil makhluk sifati kamal, bahwa makhluk itu memiliki sifat yang sempurna. Maksudnya sempurna di sini sempurna sesuai dengan kadar dari makhluk tersebut. Maksudnya makhluk itu sebagiannya memiliki sifat yang baik. Wahia minallahi ta'ala, dan sifat yang baik tadi yang terdapat pada makhluk itu dari Allah Subhanahu wa taala. Famu'til kamali aula bihi,
maka Allah Subhanahu wa taala yang memberikan sifat yang baik tersebut bagi makhluk itu lebih pantas, lebih tinggi dan lebih sempurna kebaikannya. Ini dalil yang kedua yang beliau sebutkan berdasarkan akal. Sehingga setiap sesuatu yang ada itu memiliki sifat, apakah sifat yang sempurna atau sifat yang ada kekurangannya. Sifat yang sempurna itulah yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua di sini yang beliau sebutkan bahwa sebagian manusia itu memiliki sifat yang baik. Maka Allah Subhanahu wa taala dan sifat yang baik tersebut dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala lebih sempurna dan maha sempurna sifat kebaikan. Kemudian dalil yang ketiga adalah fitrah naluri manusia. Wa ammal fitratu fali'anna an-nufus as-salimah majbulatun mafturatun ala mahabbatillahi wa ta'zimihi wa ibadatihi. Adapun dalil fitrah, maka jiwa yang lurus, jiwa manusia yang baik, majbulatun mafturah, itu memiliki tabiat, memiliki fitrah untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala, mengagungkannya dan beribadah kepadanya. Wa hal tuhibbu wa tu'azzimu wa ta'budu illa man 'alimat annahu muttasifun bi sifatil kamalil la'iqah bi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi. Dan apakah jiwa manusia itu akan mencintai, akan beribadah kecuali apabila jiwa tersebut mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang diagungkan tadi itu memiliki sifat kesempurnaan yang sesuai dengan rububiyah dan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga fitrah manusia itu akan mengagungkan, akan memuliakan sesuatu yang memang memiliki sifat yang sempurna. Ketika seorang dihadapkan dengan sesuatu yang tidak berguna, sesuatu yang tidak bermanfaat, dia tidak akan mengagungkan, tidak mencintainya. Sebaliknya, sesuatu yang bermanfaat baginya, sesuatu yang baik, dia akan menyenanginya. Demikian juga manusia itu memiliki tabiat untuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkannya, dan itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang sempurna. Ini bagian pertama dari kaidah yang pertama bahwa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sempurna, dan beliau menyebutkan contoh, begitu juga dalil dari Al-Qur'an, demikian juga dalil yang didasarkan pada akal dan fitrah manusia. Berikutnya beliau menyebutkan bahwa sifat yang tercela, sifat kekurangan, itu tidak ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala disucikan dari sifat tercela tersebut. Beliau berkata, wa idza kanatis sifatu naqsan la kamala fiha, fahiya mumtani'atun fi haqqillahi ta'ala. Dan apabila ada sifat kekurangan, la kamala fiha, sama sekali tidak menunjukkan kesempurnaan. Sama sekali tidak menunjukkan kesempurnaan. Fahiya mumtani'atun fi haqqillah. Maka itu sesuatu yang tidak ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat yang tercela tersebut. Contohnya, kal maut, kematian. Maka Allah Subhanahu wa taala sempurna kehidupannya, tidak meninggal. Wal jahl, kebodohan. Wan nisyan, lupa. Wal ajz, lemah. Wal ama, buta. Wasam, tuli. Wa nahwi dzalik.
wa nahwiha. Liqaulihi wa ta'ala, tawakkal 'al hayyi alladzi yamut. Tawakkallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa sifat kekurangan, kematian di sini itu dinafikan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memiliki sifat itu. Wa qawlihi an Musa fi kitab la yadhillu rabbi wa la yansa. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang Musa, wa la yansa, dan tidak lupa. Wa qawlihi, dan firman-Nya, wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ardh. Dan tidak ada sesuatu pun yang di langit maupun yang di bumi yang mampu melemahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qawlihi, dan firman-Nya, am yahsabun, apakah mereka menyangka anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Apakah mereka menyangka bahwa kami tidak mendengar rahasia mereka dan kami mendengarnya? Wa rusuluna ladaihim yaktubun, dan utusan-utusan kami, para malaikat, menulis di sisi mereka. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fit dajjal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Dajjal, innahu a'war. Sesungguhnya Dajjal itu buta sebelah matanya. Wa inna rabbakum laisa bi'a'war. Dan sesungguhnya Rabb kalian, Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak buta sebelah matanya. Wa qala ayyuhan nas, dan beliau juga bersabda, wahai manusia, arbi'u ala anfusikum. Berlemah lembutlah terhadap diri-diri kalian. Atau irba'u ala anfusikum. Fa innakum la tad'una asam wala ghaibah. Karena sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada yang tuli wala ghaiban, atau yang tidak hadir. Maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha mendengar dan maha mengetahui segala sesuatu yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Sehingga ayat-ayat ini menunjukkan ketika ada sifat yang tidak menunjukkan kesempurnaan sama sekali, ketika ada sifat yang menunjukkan kekurangan, tidak ada kesempurnaan sama sekali pada sifat tersebut, maka itu dinafikan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak disifati dengan sifat tersebut. Wa qad 'aqaba Allah ta'ala al-wasifina lahu bin naqs. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menghukum orang-orang yang menyifatinya, menyifati Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat tercela, dengan kekurangan. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah ta'ala, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Orang-orang Yahudi berkata bahwa tangan Allah Subhanahu wa ta'ala terbelenggu. Ghullat aydihim, yang terbelenggu adalah tangan-tangan mereka, orang-orang Yahudi. Wa lu'inu bima qalu, dan mereka dilaknat, tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab ucapan mereka itu. Bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Bahkan dua tangan Allah Subhanahu wa ta'ala terbentang, dia menafkahkan. Wa qawlihi, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, laqad sami'a Allahu qawlal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Sungguh Allah mendengar ucapan orang-orang yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala fakir dan kami adalah orang-orang kaya. Sanaktubu ma qalu, kami akan menulis ucapan mereka itu. Wa qatlahumul anbiya bighairi haqq. Demikian juga kami akan menulis pembunuhan mereka terhadap para nabi tanpa alasan yang dibenarkan. Wa naqulu dzuqu 'adzabal hariq, dan kami akan
katakan kepada mereka, rasakanlah azab yang membakar. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menghukum, menyebutkan hukuman bagi orang-orang yang menyebutkan sifat yang tercela bagi Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala disucikan dari sifat yang tercela tersebut. Tidak boleh menyifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang jelek itu. Wa nazzaha nafsahu, dan Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya amma yasifunahu bihi minan naqais, dari sifat-sifat yang disebutkan berupa kekurangan. Faqala subhanahu, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Rabbmu, Rabbul Izzah, Rabb yang maha kuasa, yang maha mulia, amma yasifun, dari sifat-sifat tercela yang mereka sebutkan. Wassalamun alal mursalin, dan keselamatan bagi para rasul. Karena para rasul mereka menyifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang sempurna sebagaimana yang diwahyukan kepada mereka. Walhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, penguasa alam semesta. Waqala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, mattakhadallahu min walad wa ma kana ma'ahu min ilah. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki anak. Wa ma kana ma'ahu min ilah, dan tidak ada sesembahan lain bersamanya. Idzan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'ala ba'dhum 'ala ba'd subhanallahi 'amma yasifun. Kalau ada sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala, la'ala ba'dhum 'ala ba'd, niscaya sesembahan yang lain akan saling menguasai. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari sifat tercela yang mereka sebutkan. Maka pada ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya dari sifat-sifat tercela, menunjukkan bahwa sifat tercela tersebut tidak ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan berikutnya dalam kaidah yang pertama ini adalah suatu sifat yang terkadang menunjukkan kesempurnaan dan di sisi lain menunjukkan makna yang kurang baik. Jadi ada suatu sifat dari satu sisi itu menunjukkan kesempurnaan dan di sisi lain menunjukkan kekurangan. Kalau sebelumnya itu adalah sifat yang murni kekurangan, itu sama sekali tidak ditetapkan sifat yang dari satu sisi menunjukkan kesempurnaan dan di sisi lain menunjukkan kekurangan. Beliau sebutkan di sini, wa idza kanat as-sifatu kamalan fi hal wa naqsan fi hal. Dan apabila ada suatu sifat yang menunjukkan kesempurnaan pada keadaan lain, lam takun jaizatan fi haqqillahi wala mumtani'atan ala sabilil itlaq. Maka itu tidak ditetapkan secara mutlak bagi Allah Subhanahu wa taala, demikian juga tidak dinafikan secara mutlak. Maksudnya bahwa ada perincian dalam masalah tersebut. Fala tusbatu lahu isbatan mutlaqan, maka tidak ditetapkan sifat tersebut secara mutlak bagi Allah, bahwa Allah memiliki sifat tersebut, wala tunfa'anhu nafyan mutlaqan, dan tidak juga dinafikan, dinyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak bersifat dengan sifat itu secara mutlak. Balla budda minat tafsil, kan tetapi harus dirinci. Bagaimana rinciannya? Fatajuzu fil hali takunu kamalan. Maka Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat tersebut dalam keadaan yang menunjukkan kesempurnaan. Jadi sifat tersebut dalam keadaan sempurna itulah yang ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala.
Wa tamtani'u fil halil lati takunu naqsan, dan dinafikan, ditiadakan, tidak ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala ketika menunjukkan makna yang tidak baik. Apa contohnya? Wa dzalika kal makr, seperti makar, wal kaid, tipu daya, wal khida, mirip maknanya, mirip dengan makar dan tipu daya, wa nahwiha, dan yang semisal dengan itu. Fahadhihi sifat takunu kamalan idza kanat fi muqabalati man yu'amiluna al-fa'il bimithliha. Maka sifat-sifat tersebut terdapat di dalam ayat-ayat, dan itu menunjukkan kesempurnaan dari satu sisi, dan bisa juga dipahami makna yang tidak baik dari sifat-sifat tersebut. Beliau menyebutkan di sini fahadhihi sifat takunu kamalan, sifat-sifat tersebut, makar, tipu daya, takunu kamalan, itu menunjukkan kesempurnaan idza kanat fi muqabalati man yu'amiluna al-fa'il bimithliha. Itu menunjukkan kesempurnaan ketika dilakukan untuk membalas orang yang melakukan sesuatu yang semisal dengan itu. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala membalas makar orang yang berbuat makar, membalas tipu daya orang yang berbuat tipu daya, itu menunjukkan kesempurnaan. Nah, inilah yang ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu? Li'annaha hina idzin tadullu ala anna fa'ilaha qadirun ala muqabalati aduwwihi bimithli fi'lihi aw ashad. Karena itu menunjukkan bahwa yang melakukannya, kalau di sini Allah Subhanahu wa taala mampu untuk membalas musuhnya bimithli fi'lihi, dengan semisal perbuatannya, aw asyad, atau dengan balasan yang lebih dahsyat. Sehingga itu menunjukkan kesempurnaan. Karena menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu membalas makar yang dilakukan oleh sebagian manusia, mampu membalas tipu daya yang dilakukan oleh sebagian manusia dengan yang semisal atau dengan yang lebih keras. Wa takunu naqsan, dan sifat-sifat tersebut menunjukkan kekurangan fi ghairi hadhil hal, pada selain kondisi. Walihada, oleh karena itu, lam yadhkurhallahu ta'ala min sifatihi ala sabilil itlaq. Oleh karena itu, sifat-sifat tadi tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Wa innama dzakaraha fi muqabalati man yu'amilunahu wa rusulahu bimithliha. Akan tetapi disebutkan dalam bentuk menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala membalas orang yang melakukannya terhadapnya, terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Membalas dengan yang semisal. Sehingga tidak disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berbuat makar begitu saja, tidak. Tapi seperti yang di sini, kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa yamkuruna wa yamkurullah. Allah Subhanahu wa taala wa yamkuruna, dan mereka berbuat makar, wa yamkurullah, dan Allah Subhanahu wa taala membalas makar mereka. Sehingga disebutkan dalam bentuk muqabalah, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala membalas mereka. Wallahu khairun nakirin, dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik yang balas tipu daya. Demikian juga wa qaulihi, dan firman Allah Subhanahu wa taala, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Dan sungguh mereka berbuat tipu daya, wa akidu kaida, dan aku berbuat tipu daya untuk membalas mereka. Wa qaulihi walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan menyeret mereka secara berangsur-angsur kepada sesuatu yang tidak mereka ketahui. Wa umli lahum, dan kami berikan
masa tangguh bagi mereka, kami berikan waktu bagi mereka. Inna kaidi matin, sesungguhnya tipu dayaku sangatlah kuat. Di sini digunakan untuk menunjukkan balasan bagi mereka. Wa qawlihi innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka menipu Allah Subhanahu wa taala wa huwa khadi'uhum, mengelabui Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala mengelabui mereka. Wa qawlihi, dan firman-Nya, qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Orang-orang munafik mengatakan, sungguhnya kami bersama dengan kalian, kami hanyalah mengolok-olok. Allahu yastahzi'u bihim. Allah Subhanahu wa taala membalas olok-olokan mereka. Maka ayat-ayat ini menunjukkan sifat-sifat tadi disebutkan dalam bentuk muqabalah, untuk saling mengimbangi, untuk menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala membalas apa yang dilakukan oleh mereka. Bukan disebutkan secara mutlak bahwa Allah Subhanahu wa taala berbuat tipu daya, hanya begitu saja. Tidak. Tapi disebutkan dalam bentuk bahwa Allah Subhanahu wa taala membalas apa yang dilakukan mereka. Yang itu menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala karena mampu membalas apa yang dilakukan oleh musuhnya dengan yang semisal atau dengan yang lebih keras. Walihada lam yadhkurha, walihada lam yadhkurillahu annahu khana man khanuh. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan bahwa dia berkhianat terhadap orang-orang yang berkhianat kepada Allah. Kenapa? Karena sifat khianat ini sama sekali tidak menunjukkan kesempurnaan. Ini termasuk dalam pembahasan sebelumnya tadi, bahwa sifat yang sama sekali tidak menunjukkan kesempurnaan itu dinafikan, tidak ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in yuridu khiyanataka faqad khanu Allah min qablu fa'amkana minhum. Dan apabila mereka ingin mengkhianatimu, maka sungguh mereka telah berkhianat terhadap Allah sebelum itu. Fa'amkana minhum, maka kami berikan kekuatan kepadamu untuk menghancurkan mereka. Wallahu alimun hakim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Faqala fa'amkana minhum. Allah Subhanahu wa taala di situ berfirman, fa'amkana minhum, kami berikan kekuatan bagi kalian agar mampu menghancurkan mereka. Walam yaqul fakhanahum, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengucapkan maka Allah membalas sifat khianat mereka. Li'annal khiyanata khud'atun fi maqamil imtinan, fi maqamil i'timad, wa hiya sifatu dhammin mutlaqan. Karena khianat itu adalah khud'ah, tipu daya, pengelabuan, fi maqamil i'timad, ketika seseorang dipercaya. Wa hiya sifatu dhammin mutlaqan, dan khianat itu adalah sifat tercela secara mutlak. Maksudnya sama sekali tidak menunjukkan sifat kebaikan. Wa bihadza urifa anna qawla ba'dil awam khana Allahu man yakhun munkarun fahish yajibun nahyu anhu. Sehingga diketahui bahwa ucapan sebagian orang awam, khana Allah man yakhun, Allah Subhanahu wa taala membalas khianatnya orang yang berkhianat, munkarun fahish, itu adalah sesuatu yang sangat mungkar. Yajibun nahyu anhu, itu harus dilarang. Ini kaidah yang pertama, bahwa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sempurna. Beliau sebutkan contohnya, beliau sebutkan dalilnya dari ayat, dalil akal dan fitrah manusia. Kemudian beliau sebutkan bahwa sifat yang sama sekali tidak menunjukkan kesempurnaan, sifat yang
menunjukkan kekurangan secara murni, itu tidak ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala disucikan dari hal itu. Kemudian sifat yang menunjukkan kesempurnaan pada suatu keadaan dan menunjukkan suatu kekurangan dalam suatu kondisi, itu ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala pada kondisi yang sempurna. Yang ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk yang sempurna. Yang ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk yang sempurna dari sifat tersebut. Seperti contoh-contoh yang telah disebutkan, makar, tipu daya, itu disebutkan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam bagian yang sempurna dari sifat itu. Kemudian kaidah yang kedua, qala rahimahullahu taala, al-qa'idatus tsaniyah, kaidah yang kedua. Babus sifati awsa'u min babil asma. Bab sifat, pembahasan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu lebih luas daripada pembahasan tentang nama-namanya. Jadi permasalahan pembahasan tentang sifat-sifat Allah itu lebih luas daripada pembahasan tentang nama-nama Allah. Kenapa lebih luas? Beliau sebutkan di sini, وَذَلِكَ لِأَنَّ كُلَّ اسْمٍ مُتَضَمِّنٌ لِلصِّفَةِ كَمَا سَبَقَ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّالِثَةِ مِنْ قَوَاعِدِ الْأَسْمَاءِ. Yang pertama, karena setiap nama itu menunjukkan sifat. Sebagaimana yang telah terdahulu telah disebutkan pada kaidah yang ketiga yang berkaitan dengan nama-nama Allah pada pasal pertama. Sehingga lebih luas karena sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu bisa dipahami dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi sifat itu bisa disimpulkan dari nama-nama Allah. Demikian juga sifat itu bisa disimpulkan dari dalil yang memang secara khusus menunjukkan sifat saja dan tidak menunjukkan nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini menunjukkan bahwa pembahasan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala itu lebih luas daripada pembahasan tentang nama-namanya. Jadi kalau sifat itu bisa diambil dari nama, begitu juga dari dalil yang memang menjelaskan secara khusus tentang sifat. Berbeda dengan nama, itu hanya bisa diambil dari dalil yang menunjukkan nama memang. Tidak bisa menyebutkan nama bagi Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dalil yang menyebutkan tentang sifat. Jadi ketika ada dalil yang menyebutkan tentang sifat Allah, tidak bisa disimpulkan dari sifat tersebut bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama seperti ini. Sebagaimana yang akan dijelaskan oleh penulis. Kemudian yang kedua, wali anna minas sifati ma yata'allaqu bi af'alillahi ta'ala. Dan sebagian sifat itu berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Wa af'aluhu la muntaha lahu. Dan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada akhirnya. Kama anna aqwalahu la muntaha lah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada hentinya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau annama fil ardi min syajaratin aqlal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim." Dan seandainya pohon-pohon yang ada di bumi itu dijadikan sebagai pena, wal bahru yamudduhu, dan lautan itu sebagai tintanya, min ba'dihi sab'atu abhurin, ketika lautan tersebut habis airnya, didatangkan 7 lautan lagi, mana fidat kalimatullah, maka tidak akan habis firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Innallaha azizun hakim, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mulia dan maha bijaksana. Ini dua hal yang beliau sebutkan mengapa
pembahasan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala lebih luas cakupannya daripada pembahasan tentang nama-nama Allah. Yang pertama karena sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu bisa dipahami dari dalil yang secara khusus menunjukkan sifat. Demikian juga bisa dipahami dari dalil yang menunjukkan nama. Sedangkan yang berkaitan dengan nama itu hanya bisa disimpulkan dari dalil yang secara khusus menunjukkan nama. Tidak bisa dalil yang menunjukkan tentang sifat, dalil yang secara khusus menunjukkan tentang sifat, kemudian disimpulkan dari dalil itu nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang kedua yang beliau sebutkan bahwa sebagian sifat itu berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala dan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada. Kemudian beliau menyebutkan contoh wa min amthilati dzalik, dan contohnya anna min sifatillahi ta'ala al-maji. Termasuk dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah al-maji. Datang. Wal ityan, sama maknanya. Wal akhd, mengambil. Wal imsak, memegang. Wal batsh, menghukum. Ila ghairi dzalik min as-sifatil lati la tuhsa. Dan yang selain itu dari sifat-sifat yang tidak bisa dihitung. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa jaa rabbuka, dan datang Rabb Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam. Dan tidaklah mereka menunggu kecuali datangnya Allah Subhanahu wa taala fi dhulalin minal ghamam, setelah ada naungan awan. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa akhadhahumullahu bidhunubihim, maka Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka karena dosa-dosa mereka. Wa qala, dan Allah berfirman, wa yumsikus sama, Allah Subhanahu wa taala menahan langit antaqa'a 'alal ard, supaya langit tersebut tidak menimpa bumi, illa bi'idnih, kecuali apabila dia mengizinkan. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna batsya rabbika lasyadid, sesungguhnya hukuman Rabbmu sangatlah keras. Wa qala yuridullahu bikumul yusr, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan bagi kalian. Wala yuridu bikumul usr, Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya, Rabb kita Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Ini adalah ayat-ayat dan hadis yang secara khusus menyebutkan tentang sifat. Ayat-ayat dan hadis yang secara khusus menyebutkan tentang sifat. Datang, kemudian menghukum, menahan langit, menginginkan, turun. Itu ayat-ayat dan hadis-hadis yang secara khusus menunjukkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Fanasifullah ta'ala bihadhihi sifat 'ala al-wajhil warid. Maka kita menyifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat ini 'ala al-wajhil warid, sesuai dengan dalil yang menyebutkannya. Wala nusammihi biha, akan tetapi tidak boleh menyimpulkan nama bagi Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dalil yang menyebutkan tentang sifat-sifat secara khusus. Fala naqul, maka tidak boleh dikatakan inna min asma'ihil ja'i. Tidak boleh dikatakan bahwa termasuk dari nama Allah adalah al-ja'i, yang maha datang, wal ati, yang maha hadir, wal akhid, yang maha menghukum,
wal mumsik yang maha memegang, wal batish yang maha menghukum, wal murid yang maha menginginkan, wan nazil yang maha turun, wa nahwi dzalik dan yang selain itu. Tidak boleh dikatakan seperti itu. Kenapa? Karena dalil-dalil tersebut secara khusus menunjukkan sifat. Dalil-dalil tersebut secara khusus menunjukkan sifat. Dan dalil yang secara khusus menunjukkan sifat itu tidak bisa disimpulkan dari dalil itu nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidak bisa disimpulkan dari dalil-dalil yang secara khusus menunjukkan tentang sifat-sifat Allah. Wa in kunna nukhbiru bidzalika anhu wa nasifuhu bihi. Walaupun kita mengkhabarkan tentang itu, jadi bisa saja disebutkan, tapi bukan dalam bentuk itu sebagai nama bagi Allah Subhanahu wa taala, hanya sebatas pengkhabaran, hanya sebatas penjelasan. Wa nasifuhu bihi dan menyifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat tersebut. Ini kaidah yang kedua, bahwa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu pembahasannya lebih luas daripada pembahasan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pembahasan tentang sifat itu bisa disimpulkan dari ayat dan hadis yang memang secara khusus menunjukkan tentang sifat, seperti ayat-ayat yang telah disebutkan. Demikian juga dari nama, seperti wahuwas sami'ul basir, telah kita pelajari pada kaidah tentang nama, itu menunjukkan nama Allah As-Sami', demikian juga menunjukkan sifatnya yang maha mendengar. Ini tentang sifat yang bisa disimpulkan dari dalil yang secara khusus menjelaskan tentang sifat, dan bisa juga dipahami dari dalil yang menunjukkan tentang nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan nama yang hanya bisa disimpulkan dari dalil yang secara khusus menjelaskan tentang nama. Tidak bisa disimpulkan dari dalil yang secara khusus menunjukkan tentang sifat untuk disimpulkan tentang nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam hadis ini misalnya, yanzilu rabbuna ila sama'i dunya. Rabb kita Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Di situ disebutkan sifat turun. Maka tidak boleh disimpulkan bahwa termasuk nama Allah adalah An-Nazil. Tidak bisa. Karena ini ayat menunjukkan sifat, dan nama itu tidak bisa disimpulkan dari dalil yang secara khusus menjelaskan tentang sifat. Ini dua kaidah dari pasal kedua tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan ke moderator. Nah, Ustaz. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Mukhlis atas materi pada pagi hari ini terkait dengan kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala dan pembahasan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala yang lebih luas daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi para jamaah yang memiliki pertanyaan, silakan bisa disampaikan ke kami, ke admin dalam bentuk tulisan. Nanti pertanyaan akan kita rekap dan akan kami sampaikan ke Ustadz Mukhlis. Insya Allah akan dibahas di pertemuan yang akan datang ataupun dijawab melalui pesan WhatsApp. Kemudian informasi dari kami, insya Allah selain hari ini kita akan mengadakan kajian untuk hari Selasa dan Senin malam seperti biasa bersama Ustadz Sofyan Baswedan dan juga Ustadz Abu Zakaria Sutrisno.
Selain itu, kami juga mengadakan kajian untuk hari Sabtu malam bersama Ustadz Haris. Waktunya mungkin agak malam, 8:30, karena beliau dari live dari Madinah, pembahasan mengenai fikih Syafi'iyah. Baik, untuk hari ini mungkin dapat kita cukupkan terlebih dahulu. Insya Allah akan kita sambung di pertemuan yang akan datang. Semoga para jamaah sekalian, Bapak Ibu, bisa istiqomah untuk hadir dan kita dalam keadaan sehat selalu. Segala kekurangan dari kami mohon maaf. Segala pertanyaan dan kritik maupun saran dapat para jamaah sampaikan kepada kami selaku panitia. Semoga dapat menjadikan lebih baik kami ke depannya. Sebelum kita tutup, marilah kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.